Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai pengertian dan penggolongan biaya bersama saya, Mei. Perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya itu membeli bahan baku dan bahan lainnya, lalu mengolahnya dan dijual kembali. Pendapatan dari perusahaan manufaktur diperoleh dari selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok produk yang dijual. Nah, di sini akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur merupakan bagian dari akuntansi keuangan. Jadi, apa sih biaya itu? Biaya berbeda dengan beban. Biaya adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh aktiva, sedangkan beban pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok. Yang pertama adalah biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan usaha memperoleh pesanan dan memenuhi pesanan. Misalnya, biaya promosi, biaya gaji bagian penjualan, dan komisi penjualan. Ketiga, biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan pengaturan, pengawasan, dan tata usaha organisasi perusahaan. Misal, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk perlengkapan kantor, depresiasi peralatan kantor, gaji direksi, biaya listrik, air, dan telepon. Penggolongan biaya berdasarkan yang dibiayai. Yang pertama, biaya produksi langsung. Biaya produksi langsung adalah biaya yang langsung terlibat dalam pembuatan produk. Dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya bahan baku langsung. Merupakan biaya yang diperlukan untuk semua bahan yang membentuk suatu keputusan yang tak terpisahkan dari produk. Contoh, bahan langsung antara lain papan kayu digunakan untuk membuat meja. Plat baja yang digunakan untuk membuat kerangka mobil. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung adalah upah karyawan yang secara fisik berhubungan langsung dengan pembuatan produk. Nilai jasa tenaga kerja yang bersangkutan dapat langsung diperlakukan sebagai bagian dari harga pokok produk. Contoh, biaya tenaga kerja langsung antara lain upah seorang tukang dalam pembuatan meja. Tanpa tukang, meja itu tidak dapat dibuat. Otomatis biaya tukang termasuk biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, penggolongan biaya berdasarkan yang dibiayai yaitu biaya produksi tak langsung. Adalah biaya yang diperlukan dalam pembuatan produk selain biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Di sini dia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, biaya bahan penolong. Biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk yang penggunaannya relatif kecil atau sulit untuk diperlakukan sebagai bahan baku langsung. Yang kedua, yaitu biaya
Tenaga kerja tak langsung adalah upah tenaga kerja yang secara fisik tidak berhubungan langsung dengan pembuatan produk. Yang ketiga, biaya produksi tak langsung lainnya, seperti biaya depresiasi gedung pabrik, biaya depresiasi mesin dan peralatan pabrik, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin. Hubungan antar biaya, di sini ada bahan baku dan biaya tenaga kerja. Itu termasuk biaya primer. Tanpa bahan baku, tanpa tenaga kerja, produk tidak akan jadi. Yang ketiga, jika biaya tenaga kerja ditambah dengan BOP atau biaya konversi. Jadi di sini jika biaya primer berarti kan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Jika kalian ditanya biaya konversi terdiri dari apa? Berarti biaya konversi itu terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Penggolongan biaya berdasarkan volume kegiatan. Yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang sampai tingkat kegiatan tertentu jumlahnya selalu tetap, tidak berpengaruh oleh perubahan volume kegiatan, termasuk ke dalam golongan biaya tetap antara lain aktiva tetap, pajak bumi dan bangunan, amortisasi paten, dan biaya sewa dan asuransi. Kedua, biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya berubah-ubah proporsional dengan perubahan volume kegiatan, seperti biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, upah lembur, biaya bahan bakar, dan tenaga listrik. Biaya semi variabel adalah biaya yang mempunyai unsur tetap dan unsur variabel sehingga disebut mixed cost atau biaya campuran. Biaya semi variabel terdiri dari biaya pengawasan, biaya pemeriksaan, jasa bagian penggajian, jasa bagian kalkulasi, dan lainnya. Penggolongan biaya berdasarkan fungsi dan manfaat. Pengeluaran modal itu atau capital expenditure adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan yang manfaatnya dinikmati lebih dari satu periode akuntansi. Nah, pengeluaran modal biasanya dialokasikan untuk pembelian aktiva dan lainnya. Yang kedua, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya dinikmati dalam satu periode akuntansi. Saat terjadi pengeluaran pendapatan yang terjadi dalam satu periode merupakan beban yang dipertemukan dengan penghasilan. Jadi di sini kalau pengeluaran modal sama dengan biaya, kalau pengeluaran pendapatan sama dengan beban. Sekian pembelajaran mengenai biaya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.